Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya patuhi, khususnya keluarga besar Al-Imamain Al-Azimain Al-Habib Al-Arif Billah Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih Wal-Habib Al-Muhaddith Al-Allamah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, khususnya ikhwani wa ahibbai Al-Habib Abdul Qadir wal-Habib Muhammad wal-Habib Abdul Rahman, atalallahu a'marahum fi khair wa afiyah wa hafizahum min kulli balwa fid dunya wal ukhra. Para pejabat pemerintah yang kami hormati, baik yang sipil, yang Polri atau TNI, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tidak pantas Al-Faqir berdiri di majlis yang mulia ini, tapi karena permintaan daripada saudara-saudara saya Al-Habib Abdul Qadir, guru-guru kita semuanya dan juga sekeluarga, maka Al-Faqir berdiri hanya imtithalul amr. Al-Faqir tidak akan menyampaikan kecuali satu hadis yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang merupakan satu filter bagi kita untuk benar-benar memilih daripada panutan yang harus kita ikuti. Jangan asal penampilan ilmu atau orasi, tetapi harus orang tadi itu memberikan kepedulian dan betul-betul pantas untuk dijadikan panutan dan contoh. Nabi SAW bersabda, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kamu asal duduk kepada orang yang alim, tapi carilah kamu itu duduklah lazimi dengarkan ambil ilmu daripada orang yang alim, yang mengeluarkan kamu daripada 5 perkara, mengajak kamu kepada 5 perkara pula. Hadirin sekalian, yang disebut kiai banyak sekarang, yang disebut ustadz banyak sekarang, yang disebut alim banyak sekarang, tapi semakin rancuh kita, semakin enggak tahu agama, semakin bingung bahkan akidah dan tauhid kita. Karena itu jangan asal ustadz kamu dengarkan bicaranya, jangan asal alim kamu dengar bicaranya, tapi yang punya kriteria mengajak kamu keluar daripada 5 perkara yang negatif dan membimbing kamu kepada 5 perkara yang positif. Diseleksi ustadznya, diseleksi. Pertama, minasyaki ilal yaqin. Cari orang alim, cari ustadz, cari dai yang bisa mengeluarkan kamu daripada rasa keraguan terhadap kebenaran agama, sehingga kamu menjadi orang yang yakin atas kebenaran Islam dan iman. Menggoyah akidah ada di mana-mana, saudara, sehingga banyak orang yang ragu lagi dengan ajaran salafnya, ragu lagi dengan ajaran kakek nenek moyangnya. Dia hanya percaya propaganda daripada berita koran dan majalah. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah berjalan
menuju satu tempat yang di situ banyak berpahaman di luar ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ingkar dengan tawassul, mereka ingkar dengan ziarah kubur, mereka ingkar dengan zikir bersama-sama. Beliau sholat berjamaah ada di situ, sholat Jum'ah, maaf. Si khatib ini berbicara melihat Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan mereka tidak kenal, kok ini orang bagus akhlaknya, nampak bahwa ini adalah orang yang berilmu, diminta untuk jadi imam. Akhirnya beliau jadi imam. Melihat bacaan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, semua yang hadir Jumat benar-benar istihdar hatinya, terbawa dengan lantunan bacaan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Akhirnya si khatib tadi itu minta, Habib kasih muhadharah kita, kasih nasihat kita. Kata Habib, saya nggak bisa apa-apa, dipaksa-paksa, ya dah. Tapi saya mau tanya kepada anda sekalian, jangan marah ya. Saya tanya, jangan marah. Ya silakan. Man rabbukum? Siapa Tuhan kalian? Ya marah orang. Inti nih tanya sama anak kecil atau sama kita? Anak kan tanya, jangan marah. Jawab aja, Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah. Wa man nabiyyukum? Siapa nabi kamu? Nabiyuna Muhammad bin Abdullah. Saya mau tanya, kamu kenal Tuhanmu Allah dan Muhammad Rasulullah dari mana? Dari mana? Dapat wahyu. Kamu kenal itu dari guru kan? Guru daripada gurunya kan? Dari gurunya sampai kepada Muhammad Rasulullah, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenal Allah dan kenal Rasulullah dari guru kita, saudara. Apa salahnya kalau kita doakan guru kita? Apa salahnya kalau kita ziarah ke kuburnya, kita doakan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada guru kita? Apa salahnya kalau kita berkumpul di sini, kita doakan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, yang telah mengajarkan kita ilmu agama dan telah menyebarkan ilmu Islam ada di mana-mana. Karena itu awas, hati-hati, jangan asal kelompok majelis ilmu anda hadir bergabung ada di situ. Koreksi, carilah orang alim yang mengeluarkan kamu daripada keraguan menuju kepada kesempurnaan iman. Kedua, wa minar riya ilal ikhlas. Carilah orang alim yang mengeluarkan kamu daripada penyakit riya menjadi orang yang ikhlas. Kita diperintahkan ibadah oleh Allah, tapi ibadah tidak diterima kecuali dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah ikhlas itu yang diterima oleh Allah. Hadirin sekalian rahmatin Allah, orang kalau enggak ikhlas salah alamat, enggak sampai kepada Tuhannya ibadahnya. Kalau ada orang di Malang ini kirim surat kepada saudaranya yang ada di Jakarta, isi surat semuanya full untuk yang ada di Jakarta. Kepada saudaraku di Jakarta, saya kabarkan sehat walafiat, semoga anda demikian pula keadaannya. Panjang isi suratnya, wassalam, dimasukkan ke amplop, tapi alamat amplopnya ke Pasuruan, dikirimkan lewat pos. Sampai kemana kira-kira saudara? Ke Pasuruan. Kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah isinya, tapi alamatnya pingin dipuji manusia, alamatnya pingin diakui oleh manusia, alamatnya popularitas di antara manusia, maka tidak sampai kepada Allah. Kenapa?
Karena alamatnya keliru. Karena itu yang ikhlas dalam ibadah, jangan pingin dikenal, percuma. Payah ad-duhur khasbud duhur. Orang yang dikenal itu susah, payah, banyak masalah, saudara. Tinggalkan popularitas. Enggak usah bagi-bagi foto dah ente, percuma. Jangan seperti DPR kalau kepingin dikenal kemudian fotonya dipampang di pinggir-pinggir jalan. Enggak usah, percuma. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cinta kepada hambanya, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, akan Allah jadikan orang yang ada di bumi dan di langit cinta kepada dia, saudara. Kita cinta kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi bukan karena propaganda. Kita cinta kepada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi bukan karena foto-fotonya ada di mana-mana, tapi karena Allah mencintai dia dan akhirnya seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi dicintakan kepada beliau. Yang ketiga, saudara, wa minar raghbati ila zuhud, cari orang alim yang mengeluarkan penyakit cinta dunia dari kamu menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Jangan duit. Jangan hanya ketenaran di dunia, jangan hanya kekayaan di dunia. Enggak mungkin. Fa inna mahabbatallah wa mahabbata rasulih wa inna mahabbatallah wa mahabbatad dunya la yastami'ani fi qalbil 'abdi kama la yastami'un naru wal ma' fi ina'in wahid. Ahlan Habib Ali. Insyaallah. Ada kursi mungkin Habib Ali. Ada kursi. Dikatakan cinta kepada Allah dan cinta dunia tidak akan bersatu dalam satu hati, saudara. Sebagaimana tidak bersatunya api dan air dalam satu wadah. Kalau ada api kemudian disiram air, mati. Yang mengatakan cinta kepada Allah, yang menyatakan cinta kepada Rasulullah, kalau sudah dicinta dengan dunia, mati, redup. Cinta kepada Allah mengajak kita zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Yang zuhud dalam urusan dunia, maka Allah cinta kepada kamu. Zuhudlah kamu daripada yang dimiliki oleh manusia. Jangan diganggu, jangan sering diminta manusia, maka orang akan cinta kepada kamu. Yang sering minta sumbangan terus, males orang dekat. Yang keempat, saudara, wa minal kibri ila tawadhu', cari orang alim yang dia tadi itu mengeluarkan penyakit sombong dari hati kamu menjadi orang yang tawadhu'. Innallaha la yuhibbul mustakbirin, Allah benci dengan orang yang sombong. Mau sombong apa, saudara? Yang keluar dari mulut basi, yang keluar daripada hidung menjijikkan, yang keluar dari mata, yang keluar daripada telinga, bahkan yang ada di perut kamu, daging kamu, darah kamu, nanah kamu, semua najis. Darah dan nanah najis, saudara. Apalagi yang kamu banggakan? Mau bangga dengan ilmu? Ilmu seberapa? Lihat bagaimana Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada beliau, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Yang tawadhu kepada pengikut kamu wahai Muhammad dari golongan orang beriman. Sama pengikutnya, sama umatnya, beliau diperintahkan tawadhu oleh Allah, padahal beliau adalah sayyidul mutawadhi'in. Baru ustadz kampungan sombongannya luar biasa.
Kadang-kadang sifatnya seperti perempuan cemburu. Kalau ada muridnya datang kepada guru yang lainnya untuk belajar, marah dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Percuma menjadi orang yang sombong. Man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong akan dia dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Tawadhu' takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Wala taku kaddukhani ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'u. Jika kamu mempunyai sifat tawadhu, kamu akan bisa bagaikan seperti bintang, tinggi ada di atas bersinar, tapi dia mau ada di bawah kamu. Kita lihat ada di sumur yang jernih, bintang mau ada di bawah kita, tapi bintang bukan di situ tempatnya saudara, tapi ada di atas yang sangat tinggi menjulang saudara. Jangan kamu seperti asap yang selalu mengangkat dirinya. Mana ada asap ke bawah, selalu naik ke atas mengunggul-unggul dirinya, tapi orang yang dapatkan sesek badannya. Nggak ada yang senang, ingin tampil terus. Nggak ada yang senang. Tawadhu', diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqir karena ketawaduannya. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Faqih karena ketawaduannya, bukan karena kesombongannya. Sombong yang akan bisa menjadikan martabat manusia jatuh di sisi Allah dan di sisi manusia saudara. Kelima, wa minal adawati ilan nasihah. Cari orang alim yang mengeluarkan sifat permusuhan di antara kamu menjadi orang yang saling nasihat, tanasuh, saling memberikan manfaat, saling mengingatkan, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Bukan ajarannya adalah ajaran untuk bunuh, hancurkan, mengkafirkan, mensyirikkan. Jangan bergabung dengan yang demikian. Seakan-akan kalau sudah mengkafirkan sahabat adalah menjadi orang yang hebat, mengkafirkan istri Nabi orang yang hebat, mengkafirkan aulia Allah orang yang hebat. Jangan duduk dengan orang ustadz yang model demikian ini. Tapi bagaimana caranya Anda prihatin dengan orang Islam, Anda membantu orang Islam, Anda menolong umat Islam. Seharusnya Anda doakan umat Islam ini bersatu, bukan berarti bergabung dengan kelompok orang-orang yang saling bermusuhan. Lah, kif ini itu bisa terjadi, ini fitnah ada di mana-mana. Dengarkan baik-baik, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang Islam itu? Siapa orang Islam itu? Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu kalau orang Islam yang lainnya selamat daripada gangguan ucapannya dan gangguan daripada tangannya. Mulut penuh dengan caci maki, nyatu mengakukan Islam yang sejati. Mengkafir-kafirkan umat Islam, menyatakan Islam yang sejati. Tangan banyak berlumuran darah membunuh umat Islam, katanya jihad membela Islam. Mana itu semuanya? Muslim adalah orang Islam yang lainnya selamat daripada cacian dia dan daripada gangguan tangannya dia. Berperang ada di mana-mana. Lihat di Irak, lihat ada di Palestina, lihat ada di Libya, lihat ada di Yaman, lihat ada di Palestina. Itukah semuanya pejuang-pejuang Islam? La wallahi. Pejuang Islam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang mengajarkan kedamaian, yang mengajarkan ilmu yang manfaat, yang menjadikan rahmah di antara umat Islam saudara. Sallu ala Muhammad. Karena itu hati-hati, jangan bergabung dengan yang demikian ini. Kita kadang-kadang heran terhadap pemerintah. Dibuat Densus 88 untuk memberantas teroris. Kita setuju, tapi ideologinya, ajaran yang membuat teroris harus ditumpas di Indonesia, harus diberhentikan. Orang 2, 3, 4 ditangkap selesai, tapi pondoknya mengeluarkan 2.000 orang, 4.000 orang yang akan membuat kacau negara ini. Nggak bisa demikian. Kalau Anda mau ingin memberantas teroris, tutup pondok-pondok yang mengajarkan kebencian terhadap umat Islam. Nggak bisa saudara. Karena itu ayo kita umat Islam bersatu, ayo kita umat Islam bersatu. Kita adalah orang yang sama. Ayyuhal habaib, ayyuhal masyayikh, ajdadukum
adalah fi shaffin wahid, satu shaf bersama kita. Kita semuanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Lah kita ikut Saudi, wala kita ikut Iran, tapi kita ikut ajdaduna yang ada di Hadramut, fi shaffin wahid, ahlus sunnah wal jamaah. Pulang dari majlis ini, ajarkan kepada anak-anak Anda, jangan gabung dengan ustadz-ustadz model demikian, jangan gabung dengan orang-orang alim yang demikian, tapi bergabunglah orang alim yang mengajarkan keluar daripada 5 sifat tercelah tadi itu, dan menjadi orang yang mempunyai sifat yang terpuji 5 pula. Yakin menuju ke keraguan, menuju keyakinan. Kedua, riya menuju orang yang ikhlas. 3, cinta dunia menuju orang yang zuhud terhadap dunia. 4, sombong menuju orang yang tawadhu. 5, yaitu kebencian menuju orang yang prihatin terhadap umat Islam. Ya Rab, mudah-mudahan berkat Imamain, berkat Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, berkat Al-Habib Abdullah Bil-Faqih, berkat awliya was salihin, jadikan kita semuanya orang yang bersatu ya Allah. Saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban, buka hati mereka ya Allah untuk kembali kepada jalan yang benar ya Allah. Ya Allah, aslihna wa aslih umural muslimin, wahdina wa iyyahum ajma'in, waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Mudah-mudahan habaib kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, zahir maupun batin. Ulama kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan insyaallah majlis ini bukan majlis yang terakhir bagi kita. Allah panjangkan usia kita fi khair wa afiyah, di tahun-tahun berikutnya Allah temukan fi khair wa afiyah. Dan mudah-mudahan pulang dari majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala catat kita minal muhibbina li awliya'ih, dan nanti dari kiamat yahsyurna fi zumrati awliya'ih. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.